Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dengan NIM A11-2021-13806. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil soal simulasi uji kompetensi pada data Associate Data Science, yang dimana dapat 15 soal yang nantinya akan dijelaskan pada 9 poin yang terdapat di Google Colab ini. Oke, langsung saja. Poin yang pertama yaitu pengumpulan data. Dataset yang digunakan bersumber dari link berikut, di mana dataset dengan fitur terpisah secara berbeda, di mana informasi atribut bisa kita lihat dari sini, di mana ada 10 kolom. Kemudian yang poin kedua itu menelaah data. Yang pertama kita import library yang kita butuhkan, kemudian kita load dataset, yang dimana saya mengambilnya atau menautkan dari Google Drive, yang dimana datasetnya kita upload dengan nama post operative new atau dataset yang dimana ditunjukkan untuk keadaan setelah operasi. Oke, kemudian kita menampilkan data head yang dimana belum ada nama fiturnya. Kemudian kita inputkan nama fitur. Di sini kita tampilkan kembali datasetnya di sini. Kemudian kita cek data info, yang dimana memberikan ringkasan struktur dataset termasuk tipe data dan jumlah nilai kosongnya. Di sini dapat tipe data integer dan objek. Poin yang ketiga yaitu validasi data. Sebelumnya kita tampilkan kembali informasi dataset yang kita gunakan, kemudian kita cek unique value yang terdapat dalamnya dalam setiap fitur atau kolom. Kemudian kita cek data kosong yang ada pada dataset, yang dimana terdapat beberapa missing value pada kolomnya, atau beberapa kolom terdapat missing value. Kemudian kita cek duplikat data, tidak terdapat duplikat data dataset. Kemudian kita menampilkan distribusi pada kolom ADM-Dex, yang dimana kolom yang digunakan untuk target atau labelnya nanti. Poin keempat yaitu menentukan objek data. Yang pertama kita mengubah kolom convert menjadi integer terlebih dahulu. Kemudian kita cek kembali, di sini sudah terganti dengan integer tipe datanya. Kemudian menentukan kolom objek data dan menentukan kolom integer, yang dimana membedakan kolom kategorikal atau kolom numerik. Yang di sini ada kategorikalnya lcore, lsuf, l02, lpp, suf stpl, course stpl, pp stpl, admdex, dan kolom integernya yaitu partial number dan convert. Poin kelima yaitu membersihkan data. Yang pertama kita bikin salinan data, yang dimana data tersebut kita simpel ke dalam variabel data clean. Kemudian drop kolom. Di sini menghapus kolom yang kemungkinan atau tidak digunakan nantinya. Di sini yaitu partial number, yang dimana dengan nilai atau isinya itu ID, sehingga tidak berpengaruh pada analis nantinya, tidak digunakan. Maka dari itu kita hapus kolom partial number. Kemudian kita cek kolomnya sudah terhapus. Kemudian kita cek unique value-nya, menangani unique value. Di sini kita menangani unique value-nya. Ini sebelum menangani unique value, kemudian dengan penanganan di sini sudah penanganan dalam unique value-nya. Kemudian kita membersihkan duplikat data. Di sini kita cek terlebih dahulu duplikat data yang ada yaitu 9. Kemudian kita drop atau hapus kolom duplikat yang ada pada dataset. Kemudian kita cek kembali data clean yang ada atau missing value-nya dengan penanganan di sini yaitu mengisi nilai
yang hilang atau missing value dengan nilai modus, ya dimana modus adalah nilai yang sering muncul pada setiap kolomnya. Jadi nilai yang hilang nanti akan diganti dengan nilai modus atau nilai yang sering muncul. Kemudian kita cek kembali data missing value-nya, sudah tidak ada, maka bisa dikatakan berhasil dalam penanganan missing value-nya. Poin ke-6 yaitu konstruksi data, menemukan filter numerik dan kategorical berdasarkan tipe datanya. Di sini kita menampilkan distribusi pada setiap fiturnya. Nah, di sini distribusi pada setiap fitur atau kolom bisa dilihat pada histogram. Kemudian membuat objek ordinal atau encoder. Di sini yaitu cek fitur yang bertipe kategorical dan konversikan encode menjadi numerik atau ordinal. Di sini kita ubah semua tipe datanya menjadi numerik atau float di sini. Kemudian head map untuk menghitung matrik korelasi atau melihat korelasi antar fitur, di mana nilai merah ini menunjukkan korelasi fitur yang sangat baik antara fitur dengan fitur yang lainnya. Ini bisa dilihat. Kemudian seleksi fitur, yaitu fitur yang nantinya akan dipilih atau digunakan untuk data analisis nantinya. Di sini dapat beberapa fitur yang terpilih. Kemudian kita memberikan ringkasan statistik atau data describe-nya. Ini untuk melihat distribusi fitur dalam bentuk box plot-nya. Di sini bisa dilihat. Jadi distribusi fitur bisa dilihat dalam bentuk histogram dan box plot juga bisa. Poin ke-7 yaitu menentukan label. Yang pertama kita pisahkan lebih dulu antara fitur X dan targetnya Y. Kemudian resampling, di sini kita cek kembali label yang digunakan, yaitu ada 3 jenis, 0, 2, dan 1. Kemudian kita resampling menggunakan oversampling atau smooth, yaitu menambahkan nilai minoritas dengan data sintetis, yang dimana nanti kelas minoritas akan sama dengan kelas mayoritas. Nah, di sini kita tampilkan dalam bentuk histogramnya. Ini adalah distribusi nilai sebelum resampling. Di sini adalah distribusi setelah resamplingnya, maka data sama semuanya. Kemudian kita split dataset menjadi 80/20 di sini. Kemudian kita normalisasi atau standarisasi mengenai standar Keller, yang dimana normalisasi digunakan agar nilai value itu tidak terlalu jauh rentangnya. Jadi kita standarisasi agar nilainya itu sama. Poin ke-8 yaitu membangun model. Di sini menggunakan model decision tree, di mana kita inputkan library yang kita gunakan membuat model decision tree-nya. Di sini menggunakan parameter yang diuji yaitu search, yaitu mencari parameter terbaik nantinya. Nah, di sini sudah mendapatkan parameter yang terbaik, yaitu entropy, magnetnya 5, min sleeve-nya 1, dan speed-nya 5. Kemudian untuk hasil evaluasinya, di sini kita lihat evaluasi menghasil dengan model decision tree, yaitu akurasinya mencapai 0,81, yang dimana kondisi matrixnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya untuk menghitung akurasi pada nilai training dan testingnya, di sini kita tampilkan, yaitu menampilkan hasil dari data training dan testing pada
cross validation score terdapat 0,88, min cross validation score 0,756, training akurasinya 0,88, testing akurasinya 0,81, yang dimana jarak antara akurasi training dan akurasi testing mungkin mengalami overfitting karena agak terlalu jauh, tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk model ini karena tidak terlalu jauh untuk jarak antara training akurasi dan testing akurasinya. Kemudian confuse metric yang terdapat di sini kita jelaskan. Penjelasan true positif yaitu jumlah data yang berdasarkan positif dan aktual juga positif, yang dimana kelas A terdapat 27 true positif, kelas I dengan true positif 25, kelas S dengan true positifnya 26. Kemudian untuk true negatifnya, jumlah data set yang dipresidi negatif dan aktualnya juga negatif, dan dihitung dengan menjumlahkan semua nilai luar baris dan kolom kelas yang sedang dievaluasi. False positif, jumlah data yang diprediksi positif tapi aktualnya negatif. Kelas A, false positifnya 1 diprediksi sebagai I, dan false positif 1 diprediksi sebagai S. False negatif, jumlah data yang diprediksi negatif tetapi aktualnya positif. Kelas I dengan false negatif 1 diprediksi sebagai A, false negatif sama dengan 3 diprediksi sebagai S. Jadi, false negatif. Ini true positifnya. Kemudian untuk akurasi presiden recall, metrik ini dihitung berdasarkan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif, ya, dimana rumusnya bisa digunakan sebagai berikut ini. Kemudian training dan testing. Training metrik ini dihitung berdasarkan performa model pada data training, dan akurasi presisi dan recall pada training menunjukkan seberapa baik model mempelajari pola dari data training. Data testing ini dihitung berdasarkan performa model pada data testing, dan akurasi presisi recall pada data testing menunjukkan beberapa baik model dapat mengenerasi pola yang dipelajari ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Interpretasi hasilnya yang pertama, akurasi yang tinggi baik pada training maupun testing menunjukkan model yang baik dan generasi yang baik pula. Kemudian presisi yang tinggi menunjukkan bahwa ketika model memprediksi suatu kelas sebagai positif, prediksi tersebut kemungkinan besar benar. Kemudian recall yang tinggi menunjukkan bahwa model dapat memprediksi sebagai besar data yang sebenarnya positif. Kemudian perbandingan metrik. Overfitting itu jika akurasi di training jauh lebih tinggi daripada di testing. Underfitting jika akurasi di kedua set rendah. Maka model ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena untuk jarak training akurasi dan testing akurasinya tidak terlalu jauh, namun mungkin mengalami overfitting. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.